Salam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali. Saya senang kembali bisa menyapa kita semua dalam ibadah di rumah, di kediaman kita masing-masing pada hari ini tanggal 17 Mei tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, tema renungan firman Tuhan untuk kita jemaat Gereja Bethel Indonesia Bukit Zaitun adalah kemuliaan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat 36. Saya akan baca dengan cepat untuk kita semua dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang sedang berada dalam situasi keadaan yang tampak di luar kendali. Keadaan yang membuat kita bergumul, keadaan yang membuat tidak sedikit dari kita yang bingung, tidak sedikit membuat kita takut dan khawatir. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang mulai mengalami tertekan, mengalami depresi dalam keadaan seperti yang sekarang ini. Nah, saya percaya dalam keadaan seperti ini kita memerlukan kekuatan yang bisa membuat kita bertahan. Kita memerlukan pengharapan yang membuat kita bisa tetap untuk mengarahkan mata kita melihat ke depan. Dan dari kehidupan kita belajar bahwa berulang kali kita sadar bahwa kekuatan yang bisa kita sandarkan, kekuatan yang kita perlukan bukan berasal dan kita peroleh dari manusia, dari dalam diri kita. Tapi kita sadar bahwa kita memerlukan kekuatan yang berasal daripada Allah, kekuatan yang sempurna itu. Nah, dari kisah Yesus dipermuliakan di atas gunung, kita mau belajar yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus menyadari keberadaan kita sebagai manusia. Sekali lagi, kita harus menyadari keberadaan kita sebagai manusia. Nah, Yesus sebelum dipermuliakan di atas gunung, ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dalam Lukas pasal 9 ayat 22. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Nah, istilah anak manusia untuk menekankan aspek kemanusiaan Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Nah, istilah ini juga menekankan bahwa sebagai anak manusia dia memiliki misi untuk apa? Menanggung penderitaan. Dan puncak penderitaan Yesus ada di atas kayu salib. Artinya bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan Yesus dalam misinya sebagai anak manusia. Nah, kita pun demikian. Bahwa sebagai manusia kita tidak bisa lari dari penderitaan. Sebagai anak manusia kita juga mengalami berbagai penderitaan. Sebagai manusia kita sadar tidak selamanya kita sehat. Tapi ada waktu di mana kita sakit. Sebagai manusia kita sadar bahwa tidak selamanya kita untung. Tapi ada waktu di mana kita rugi. Sebagai manusia kita sadar bahwa tidak selamanya kita berhasil. Ada waktu di mana kita gagal.
Sebagai manusia kita belajar bahwa tidak selamanya kita berdiri. Ada waktu di mana kita jatuh. Nah, ini bagian dari kehidupan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Begitulah roda kehidupan yang berputar. Nah, kalau kita menyangkal ini, kita lari dari kenyataan, kita akan stres dan depresi. Justru Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa begitulah keberadaan manusia yang tidak lepas dari penderitaan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa meminta kita untuk memikul penderitaan, yaitu memikul salib kalau kita mengikut Dia. Jadi jelaslah Bapak Ibu Saudara, setaat apapun engkau, sesoleh apapun engkau, sekuat apapun engkau melayani Tuhan, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia, kehidupan anak-anak murid-murid Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena keberadaan kita sebagai manusia. Tapi yang kedua yang mau kita pelajari adalah bahwa justru kita harus berdoa. Nah, yang kedua bukan hanya menyadari keberadaan kita sebagai manusia, kita juga harus berdoa. Nah, dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 bahwa Yesus naik ke atas gunung itu untuk berdoa. Dan pada saat ia berdoa, rupa wajahnya Alkitab berkata berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, dalam penderitaan yang kelak harus ia pikul, Yesus berdoa dan ia dipermuliakan. Yesus berdoa dan ia diubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa benar persoalan dan penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Namun dalam persoalan dan penderitaan itu kita tetap bisa kuat dan bertahan. Kita tetap bisa tidak menyerah kalau kita terhubung dengan Tuhan dalam doa. Sebab doalah yang mengubahkan kita. Doa yang mengubahkan mereka yang lemah menjadi kuat. Doa yang mengubah mereka yang sakit menjadi sembuh. Doa yang mengubah mereka yang kehilangan pengharapan kembali menemukan pengharapan. Doa yang mengubah mereka yang putus asa kembali semangat. Doa yang mengubah mereka yang khawatir menjadi percaya. Doalah yang mengubah itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa berubah. Kita akan tetap khawatir kalau kita tidak berdoa. Kita akan tetap cemas kalau kita tidak berdoa. Kita akan tetap menyerah, kita akan tetap jatuh kalau kita tidak berdoa. Berdoalah dan mintalah Tuhan untuk mengubahkan kita, memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus mendengarkan Dia. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, terdengarlah suara dari awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Garis bawahi kata dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mendengar berbagai macam informasi. Dan berbagai macam informasi itu terkadang menambah rasa takut dan cemas kita akan keadaan ini. Ini adalah waktu untuk kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan Dia lewat firman-Nya. Mendengarkan Tuhan, kehendak mau Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Bahwa firman Tuhanlah yang harus kita dengar. Sebab firman Tuhan sanggup mengubahkan kita. Firman Tuhan yang menjadi terang, menjadi pelita bagi jalan kita. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan mengubah masa pergumulan dan penderitaan kita menjadi masa yang penuh dengan pengharapan. Bila dalam masa-masa ini engkau tertekan dan bergumul, mari kita kembali belajar untuk duduk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan sanggup mengubahkan kita untuk memberikan kita kekuatan yang baru di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dalam terang pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Salam.